Assalamualaikum sahabat Rosati. Kalian saat ini sedang mencari tempat untuk jalan-jalan. Bagi kalian yang berdomisili di Bogor dan sekitarnya, ada nih alternatif liburan seru loh. Jadi kalian bisa glamping di Bogor bersama keluarga ataupun teman-teman. Ada banyak tempat glamping di Bogor yang bisa bikin liburan kalian semakin berkesan loh. Kalian nggak perlu ribet karena semua perlengkapan sudah disediakan oleh pengelola. Inilah serunya glamour camping alias glamping. Lalu di mana saja ya tempat recommended untuk glamping di Bogor? Berikut dari sahabat Wasati akan memberikan 10 rekomendasi tempat glamping terbaik yang ada di Bogor. Ikuti terus videonya ya, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komennya, dan tentunya share video ini agar sahabat Wasati lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Cevili Resort and Camp. Cevili Resort and Camp merupakan resort sekaligus tempat wisata yang lagi hits banget loh. Tempatnya sangat populer di Ciawi, Bogor, dan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Lokasinya pun mudah dijangkau. Kalau dari Jakarta diperlukan waktu perjalanan sekitar 1 jam saja. Tempat glamping ini sangat cocok serta direkomendasikan untuk keluarga, khususnya anak-anak, karena di sini tersedia hiburan dan fasilitas seperti motor listrik, skuter listrik, sepeda dewasa, mobil golf, ATV, kuda poni, kuda tunggang, skybridge, labirin, resto-resto, kolam renang, wall climbing, mini playground, mandi bola, tempat biliar, pemancingan, dan masih banyak lagi. Untuk keseluruhan tempatnya ditata rapi ya, dan ada juga jalan yang sangat lebar untuk jalur pengunjung berjalan kaki keliling tempat wisata. Di sini juga ada banyak pohon, tanaman hijau, dan aneka bunga. Selain itu banyak juga terdapat toko yang menjual souvenir dan oleh-oleh. Di sini juga ada atraksi Chinatown dengan tiket 10.000 per orang. Kalian bisa jalan-jalan sambil melihat berbagai spot foto menarik dengan ciri khas Chinese. Kalian pun bisa sewa kostum khas China dengan harga 20.000 per jam saja. Cocok banget untuk dipakai berfoto-foto ria. Tidak lupa disediakan juga toilet dan musola di Cevili Resort and Camp. Jadi nggak perlu khawatir jika perlu ke toilet atau ingin melaksanakan ibadah bagi muslim. Nah, kalau untuk resort yang disediakan untuk glamping, lokasinya tersebar di seluruh tempat wisata ini ya. Jadi kalian dapat ikut menikmati atraksi yang berada dekat dari area glamping kalian. Untuk fasilitas glamping sudah tersedia lengkap di dalam setiap tipe kamarnya, mulai dari tempat tidur hingga kamar mandi dalam. Suasananya terasa bebas dan ceria karena kalian glamping di kawasan wisata. Kalau kalian ingin bersantai menikmati waktu, ada sebuah spot kolam ikan dengan tempat duduk melingkar di tengahnya. Kalian bisa duduk-duduk sambil melihat ikan-ikan berenang sekaligus berfoto. Selebihnya ada banyak tempat duduk disediakan di setiap spot. Nyaman bukan? Nah, tempat glamping selanjutnya berada di kaki gunung. Yuk kita cek aja. Yang kedua, The Highlight Park Resort. The Highlight Park Resort menghadirkan tempat glamping yang lengkap. Konsep tempatnya begitu unik dengan tenda-tenda putih untuk glamping. Tendanya memiliki desain kerucut dan ada yang kubah. Jadi tendanya tersebut menjadi ciri khas tersendiri. Ditambah lagi terlihat Gunung Salak dengan lereng gunungnya yang cantik. Pemandangan ikonis ini begitu indah sehingga banyak wisatawan senang berkunjung ke Highland Park Resort. Nah, begitu tiba di lobi pintu masuk, ada ruang tunggu. Di dekatnya terdapat area bermain anak outdoor. Gak jauh dari area tersebut terdapat kolam renang yang dilengkapi water slide. Untuk kalian yang baru saja datang, kalian akan disuguhi welcome drink, dan setelah itu kalian akan dijemput mobil shuttle yang mengantar kalian ke kamar glamping. Untuk ke sana kalian akan berkeliling dahulu, kalian akan melewati terowongan, lapangan mini golf, baru kemudian sampai di area glamping kalian. Jadi shuttle akan berhenti tepat di depan kamar glamping kalian. Jadi nggak perlu berjalan kaki keliling ataupun mencari-cari kamar kalian. Kalau area glamping kalian tempatnya lebih ke dalam, kalian akan melewati kebun budidaya buah dan bunga. Nah, tempat glamping selanjutnya berada di dataran yang lebih tinggi dari sini. Kalian akan naik shuttle lebih jauh sedikit kalau glamping di kamar ini ya. Sementara itu untuk fasilitas standar di kamar glamping yaitu tempat tidur, lampu, meja, kursi, sofa, lalu ada extra bed sudah tersedia kalau perlu kasur tambahan. Ada juga kamar mandi dalam, AC dan TV. Di nakas samping tempat tidur ada telepon, tisu, memo, lampu tidur, remote TV, dan remote AC. Suasana di dalam kamar glamping mungkin cukup redup pencahayaannya, jadi ideal untuk tidur dan beristirahat dalam ketenangan. Sementara suasana di luar begitu hijau di mana tempatnya dipenuhi tanaman. Udaranya pun sejuk cenderung dingin dan tentunya segar banget. Oh iya, saat glamping kalian juga mendapat sarapan gratis loh. Ayo sekarang ke tempat glamping selanjutnya. Yang ketiga, YSI Resort Megamendung. YSI Resort Megamendung sangat populer loh. YSI merupakan singkatan dari Jeep Station Indonesia. Di sini juga biasa menjadi tempat off-road ATV. Nah, glamping di sini terasa nyaman dengan kamar-kamar berupa villa loh.
jadi sangat cocok untuk mengajak seluruh keluarga kemari. Seluruh tempat glamping ini ditata rapi dengan jalan paving yang tersebut lebar dan muat untuk 2 mobil berpapasan. Juga terdapat pohon-pohon cemara dan tanaman hijau lainnya. Terlihat juga pemandangan gunung dari sini. Saat tiba, kalian akan check-in di lobi. Setelah itu, kalian bisa menuju villa kalian loh. Villa-villa tersebut tempatnya di atas dengan jalan naik dari lobi dan jaraknya agak jauh. Kalian bisa membawa kendaraan kalian langsung ke villa, jadi nggak perlu jalan kaki. Untuk villa tempat glamping, desain bangunannya didominasi kayu mulai dari lantai atas sampai dindingnya. Sedangkan view di depan villa adalah jalan paving yang masih termasuk kawasan tempat glamping. Di dalam villa glamping sudah ada fasilitas berupa kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, air mineral, kopi saset, dan perlengkapan mandi. Oh ya, selain itu, di kawasan glamping ini juga ada playground untuk anak-anak loh. Di playground tersebut terdapat ayunan, jukit, perosotan, dan masih banyak lagi mainan hiburan dan edukasi lainnya. Kalau beruntung, kalian bisa dapat villa yang berada paling dekat dari playground, jadi si kecil bisa langsung ke playground untuk bermain. Sementara untuk atraksi lainnya, di sini ada bird park dan aliran sungai yang bericik. By the way, kalau pesan villa langsung di website JSD, kamu akan mendapat buffer barbecue dinner. Jadi kalian dapat menikmati makan malam di area terbuka dekat pepohonan pinus ditemani live musik. Oh iya, kalian juga perlu tahu nih perbedaan antara tipe villa 1 kamar tidur dan 2 kamar tidur. Di villa 1 kamar tidur, tangga menuju lantai 2 berada di luar bangunan, sementara di villa 2 kamar tidur, tangganya berada di dalam bangunan. Oke, on the next location. Yang keempat, Lewung Geledegan Eco Lodge. Lewung Geledegan Eco Lodge merupakan resort dengan konsep glamping di Gunung Salak. Sementara itu, nama Lewung Geledegan berasal dari bahasa Sunda, artinya kawasan hutan yang lebat. Lokasinya memang cukup jauh dari kota Bogor, namun akses jalannya bagus dan beraspal. Hanya ada beberapa tanjakan tapi gak ekstrim ya. Pemandangan di tempat glamping juga sangat asri. Banyak pohon cemara, tanaman, dan rumput hijau serta bunga. Suasananya pun terasa homey di sini. Setelah sampai dan parkir, kalian bisa check-in di front office. Disediakan ruang tunggu dengan desain dinding dan pintu dari kaca. Ngomong nih, di dekat sini nggak ada pom bensin ya, tapi banyak yang buka Pertamini. Disarankan untuk kalian mengisi penuh bensin kendaraan kalian sebelum kemari. Oke, setelah check-in kalian bisa menuju kamar glamping kalian ya dengan berjalan kaki. Jalannya sedikit menurun dengan gundakan tangga di beberapa tempat. Jalannya pun cukup berjarak dari front office ke kamar glamping. Jadi, tempat glamping ini mungkin kurang cocok untuk lansia atau penyandang disabilitas. Kalau untuk kamar-kamar glamping di sini desainnya sangat minimalis dan modern dengan cat putih. Di dalam kamar glamping tersebut tersedia fasilitas berupa tempat tidur, bantal dan selimut, TV, AC, sofa dan meja, beanbag, air mineral, tisu, wastafel, kamar mandi, water heater, sabun mandi cair, toilet duduk, handuk, meja kecil, hanger, kursi teras, tempat sampah, wifi, dan colokan listrik tentunya. Nah, kalau untuk atraksi hiburan ada area bermain anak dengan disediakan perosotan. Ada juga area khusus api unggun dengan kursi-kursi dari batu yang ditata melingkar. Ada pula kolam renang anak dan dewasa. Juga tersedia resto dengan menu tradisional khas Sunda. Selain itu ada juga LG Mart yang menjual air mineral, pasta gigi, sabun dan sampo, baju renang, celana pendek, pelampung, obat-obatan, dan cemilan. Lengkap banget ya, langsung aja bermalam di sini bersama keluarga kalian. Atau kita intip dulu tempat glamping berikutnya di Pondok Rasa Mala. Yang kelima, Pondok Rasa Mala. Ada satu lagi tempat glamping di Bogor yang asik banget, yaitu Pondok Rasa Mala. Pondok Rasa Mala berada di kaki Gunung Salak, dan untuk lokasi kalian akan melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, di sini ada tiket masuk hari biasa 12.500 per orang, Sabtu dan Minggu 15.000 per orang. Untuk tiket masuk anak-anak harganya sama, tapi 2 anak dihitung 1 anak. Setelah itu kalian bisa melanjutkan perjalanan ke area camping. Jalannya bagus beraspal, tapi ada sebagian jalan yang rusak dan berbatu. Nah, setelah beberapa saat sampailah kalian di tempat glamping. Di sini cocok untuk staycation loh. Juga ada acara catering kantor atau keluarga. Kalian bisa parkir kendaraan lalu menuju kamar glampingnya yang berkonsep villa. Suasananya sih segar serasa di tengah hutan. Di sekeliling kamar glamping banyak pohon dan tanaman hijau yang rimbun banget. Sedangkan desain bangunan kamar glamping menggunakan material kayu. Nah, fasilitas yang tersedia di kamar villa glamping antara lain ada teras, ruang keluarga, dapur, dispenser dan galon air minum, kompor gas, peralatan masak, tempat sampah, kamar mandi, shower, toilet duduk, sabun mandi, bak air, gayung, tempat tidur, bantal, selimut, cermin, dan balkon tentunya. Selain bermaterial kayu, ada juga dinding dapur yang terbuat dari batu bata merah sehingga menambah kesan estetis.
Sementara itu untuk fasilitas lain di luar kamar glamping yaitu ada tempat barbecue dan api unggun. Ada juga aula untuk mengadakan acara seperti catering. Di dekat tempat glamping ini juga terdapat curug yang bisa kalian kunjungi. Selain itu nih, ada monyet-monyet yang mungkin keluar di pagi hari. Kalian dapat menemukan mereka di pohon-pohon yang terlihat dari jendela kamar kalian. Ngomong-ngomong, di sini juga ada area glamping berupa tenda besar loh. Untuk kamar mandi dan toiletnya terpisah, serta ada aula khusus untuk glamping. Jadi terdapat 2 aula yang terpisah tempatnya. Di area glamping tersebut ada taman dan playground serta kolam renang. Selain itu, terdapat area camping sendiri untuk yang ingin mendirikan tenda camping. Seru ya. Sekarang lanjut yuk ke destinasi berikutnya yang ke-6, The Forest Cisarua. Kalau mencari tempat glamping keren tapi harganya terjangkau, datang saja ke The Forest Cisarua. Fasilitasnya sih ideal untuk rombongan kecil ya, jadi cocok mengajak keluarga, teman-teman dekat, atau pasangan kalian. Mari, mulai dari harga 600 ribuan, kalian sudah bisa glamping dengan sarapan gratis dan menikmati kolam renang. Di sini juga tersedia fasilitas lainnya yaitu water heater, wifi gratis, saung atau gazebo, dan taman bermain anak. Nah, jadi untuk menuju ke lokasi glamping ini, kalian bisa naik motor atau mobil. Area parkir di lokasi memadai, bisa untuk motor, mobil, dan bus berukuran medium. Oh iya, suasana di tempat glamping ini serasa rumah banget loh, seperti mampir ke rumah saudara di kawasan puncak dengan bangunan klasik yang bernuansa nostalgia. Begitu tiba, kalian bisa menuju front office di depan, sekaligus terdapat lobby di sini yang tempatnya juga ideal banget untuk acara catering. Sementara di bawah office terdapat kolam renang yang di tepinya ada perosotan untuk anak-anak. Ada juga kursi-kursi santai di pinggir kolam renang. Jadi kalian bisa mengawasi anak-anak saat mereka berenang, bisa juga duduk di tepi kolam sembari minum jus atau teh sekaligus ngopi. Selain itu terdapat perkarangan yang sangat luas di sekitar area villa glamping ini. Kalian akan melihat rumput hijau tumbuh di seluruh tempat, juga terdapat pepohonan seperti cemara dan pohon kelapa. Ada pula banyak tanaman hijau, ada juga gazebo di berbagai tempat untuk duduk-duduk santai. Sementara itu untuk tipe kamar favorit salah satunya yaitu Indian Glamping dengan tenda besar. Kapasitasnya sih 6 orang sehingga cocok banget untuk keluarga. Harganya sih 650 saat weekday dan 700 saat weekend. Di dalam tenda Indian Glamping ini terdapat matras, 6 single bed, bantal, selimut, handuk, air mineral, tisu, teh dan kopi, gula, teko listrik, AC portable, dan sarapan gratis. Tentu saja kalian bebas memilih tipe kamar glamping lainnya sesuai kebutuhan kalian. Bisa juga mampir dulu untuk melihat-lihat tempat glamping selanjutnya di Taman Safari. Yang ke-7, Caravan Taman Safari Lodge. Caravan Taman Safari Lodge menyajikan suasana di tengah hutan. Kalau ke sini setelah masuk dan parkir, kalian akan check-in di resepsionis. Kalian bisa sekalian membeli tiket ke Taman Safari. Tiketnya sih lebih murah untuk yang menginap glamping ya, yaitu seharga 170.000 saja. Setelah itu dari resepsionis kalian dapat langsung menuju karavan dengan jarak yang cukup jauh. Tenang saja kok, gak akan nyasar karena kalian akan diantar oleh petugas. Jadi kalian naik kendaraan kalian dengan dipandu petugas yang berkendara motor di depan kalian. Nah, kalian akan melihat kawasan Taman Safari yang bernuansa di tengah hutan. Suasananya sangat segar dengan banyak pohon, tanaman, dan rumput yang hijau. Sementara itu tempat glampingnya tersedia dalam pilihan tipe-tipe kamar yang berbeda ya. Karavan salah satunya. Salah satu daya tarik karavan yaitu menyediakan tempat tidur bunk bed, jadi terasa asik bermalam dengan tempat tidur tingkat tersebut. Nah, nggak terasa ya, kalian pun sampai di karavan. Kamar glamping ini berupa mobil yang berada di antara pohon-pohon besar. Selain itu, kalian juga bisa parkir kendaraan tepat di samping karavan, jadi memudahkan sekali untuk menurunkan barang maupun mengemasnya kembali. Untuk desain karavan di depan kamarnya terdapat teras dengan lantai kayu dilengkapi kursi dan meja. Nyaman banget untuk duduk santai di sini. Tempatnya pun tenang sekaligus bisa menikmati suasana hutan. Sedangkan untuk luas karavan sekitar 24 meter persegi. Adapun fasilitas di dalam kamar karavan yaitu 1 double bed, 1 bunk bed atau tempat tidur tingkat, TV, telepon, teko listrik, teh dan kopi, gula, kamar mandi, perlengkapan mandi, dan colokan listrik. Tapi hanya 1 ya. Nah, untuk kamar tipe karavan harga sewa per malamnya bisa berubah ya. Oh iya, di dalamnya juga tidak ada AC tapi banyak jendela, jadi udara dingin tetap sangat terasa loh. Selain itu di tempat glamping ini tersedia resto kalau kalian ingin membeli makanan dan minuman. Seru kan? Next ada tempat glamping yang sekaligus cocok banget untuk catering kalian. Yang ke-8, GGCA Gunung Gelis Camp Area. GGCA Gunung Gelis Camp Area berada di dataran tinggi. Tempat glamping ini juga menawarkan beragam paket yaitu glamping, camping, cottage, outbound catering, sewa lahan atau gedung, wedding party, paintball, dan arung jeram. Sampainya di tempat glamping, kalian akan masuk dengan bawa kendaraan kalian. Gak jauh dari pintu masuk ada lahan dan gedung yang disewakan.
Lahan berumput hijau tersebut sangat luas dengan gedung serbaguna di salah satu. Lahan ini biasa digunakan untuk acara gathering, reuni, dan pesta pernikahan. Mobil juga bisa masuk ke lahan yang luas ini. Di dekat lahan tersebut terdapat saung bambu atau gazebo. Kalian bisa beristirahat di sini sambil menikmati pemandangan. Nah, kalian dapat melanjutkan perjalanan ke camping groundnya. Kendaraan pun bisa masuk sampai ke area camping. Di area camping terdapat cottage untuk glamping dan ada juga lahan berumput untuk mendirikan tenda. Area campingnya sangat luas ya. Selain itu, sebuah cottage menghadap ke pegunungan. Jadi, kalian bisa menikmati view cantik tersebut setiap saat. Sementara itu, fasilitas yang ada di dalam cottage dan kamar glamping antara lain seperti sofa, meja, ruang TV, TV kabel, colokan listrik, tempat tidur, bantal, selimut, AC, dapur, meja makan, dan lemari es. Untuk cottage-nya sendiri memiliki desain yang berdominasi kayu dengan arsitektur modern. Selain itu, kalau bayar sewa cottage sudah termasuk fasilitas karaoke yang berada di luar cottage-nya. Kalian pun bisa menikmati fasilitas kolam renang yang sudah include di dalam paket sewa cottage. Kolam renang di sini sangat unik ya, karena desainnya menyerupai gitar. Jadi kalian dapat menikmati berenang di alam terbuka dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Kalau untuk paket camping juga ada loh. Jadi kalian bisa sewa tenda yang sudah dilengkapi matras, bantal, selimut, dan extra bed. Lengkap pokoknya deh dan cocok untuk liburan keluarga. Oke, sekarang ke destinasi selanjutnya yuk. Yang ke-9, Damar Langit Resort. Kalian lagi nyari tempat glamping yang menawarkan pemandangan alam yang mempesona? Ke Damar Langit Resort aja ya. Damar Langit Resort menawarkan tempat glamping dengan pemandangan yang fantastis. Begitu sampai, kalian akan diarahkan ke parkiran kemudian reservasi dahulu untuk bisa masuk. Setelah reservasi, kalian akan diarahkan pemandu ke halte Damar Langit. Tempatnya berada di area lebih tinggi dari lobi depan. Dari sini terlihat pemandangan gunung dan perkotaan di kaki gunungnya. Pepohonan cemara dan lahan berumput hijau yang luas, view-nya pun sangat-sangat indah. Kalian kemudian akan dijemput mobil di halte Damar Langit tersebut, lalu diantarkan menuju restonya. Di sini ada dua pilihan view, yaitu view Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Restonya sih berkonsep terbuka dan di dekatnya terdapat kolam renang. Nah, buat kalian yang mau glamping, boleh nih mampir ke resto dulu atau langsung menuju kamar. Konsep kamar glampingnya menjadi daya tarik tersendiri ya. Di sini ada kamar glamping berbentuk kubah. Dinding kubahnya didesain berupa segitiga-segitiga yang saling berdempetan. Salah satu sisi kubah tembus pandang sekaligus berfungsi sebagai jendela. Selain itu ada juga villa yang tentunya paling cocok untuk keluarga. Lalu ada yang terbaru dengan grand opening pada bulan Juli 2022 lalu, yaitu kamar glamping berupa tenda, dan kapasitas tenda ini bisa untuk 3 orang. Tenda glamping ini nyaman dengan fasilitas berupa tenda camping, sleeping bag, dan matras. Perlengkapan mandi, sarapan, air mineral, kopi dan teh, snack, gratis tiket masuk, dan gratis trekking curug. Menarik bukan? Jadi nggak hanya menikmati glamping, kalian juga bisa jalan-jalan ke air terjun. Gak perlu khawatir, ada guide yang siap membantu kamu dan rombongan trekking ke air terjunnya. Ngomong-ngomong nih, untuk menikmati semua fasilitas di sini, kalian bisa reservasi terlebih dahulu. Tanyakanlah ke pihak pengelola tentang ketersediaannya, termasuk untuk spot-spot seperti Skyview, Pakis Raja Coffee, Damar Langit Dining, Nangka Deck, Kencana Deck, dan lainnya. Nah, sekarang kita ke destinasi berikutnya ya. Yang ke-10, Jasmine Glamping dan Villa. Jasmine Glamping dan Villa menawarkan tempat glamping dengan pemandangan yang cantik. Saat tiba, kalian bisa parkir kendaraan dahulu di parkiran yang luas. Lalu kalian bisa check-in di front office yang dilengkapi tempat duduk dan toilet. Kalau sudah check-in, kalian bisa langsung ke kamar glamping yang kalian sewa ya. Kelebihan tempat ini yaitu jarak kamar-kamar glampingnya dekat dari front office. Namun antara satu kamar glamping dan lainnya tetap terasa lenggang ya, meskipun kamar-kamarnya bersebelahan persis. Nah, di sini ada dua tipe kamar glamping berdasarkan kapasitasnya, yaitu untuk 2 orang dan 4 orang. Kamar 2 orang adalah Jasmine Standard dan Jasmine Deluxe. Sementara kamar 4 orang adalah Jasmine Premier, Jasmine Junior Suite, Jasmine VIP Suite, dan Jasmine Executive Suite. Adapun fasilitas standar untuk kamar glamping yaitu kursi dan meja, jalur evakuasi, scan barcode WhatsApp petugas, tempat tidur, bantal, selimut, nakas, tisu, teko listrik, air mineral, teh, kopi, minibar, TV, AC, sarapan gratis, extra bed 150.000 termasuk sarapan ya, extra breakfast 50.000 per pak, hanger, lemari kecil, wastafel, kamar mandi, shower, sabun mandi dan tapo, kursi dan meja teras, bin bag, colokan listrik, dan tempat sampah. Nah, fasilitas mungkin berbeda sesuai tipe kamar glamping. Selain itu, di sini terdapat spot foto dan tempat duduk-duduk untuk bersantai. Di dekat spot foto terdapat lapangan futsal mini. Kemudian fasilitas lainnya adalah kafe dengan 2 lantai. Lalu ada kolam renang anak dan dewasa. Di sini juga terdapat kompleks pendopo yang bisa digunakan acara seperti gathering atau pesta pernikahan. Di dekat pendopo tersebut terdapat masjid untuk tempat ibadah. Ngomong-ngomong nih, di kompleks pendopo juga terdapat kamar-kamar glamping. Kelebihannya ya ini kendaraan bisa parkir tepat di depan kamar.
Berbeda dari kompleks front office sebelumnya di mana kendaraan harus parkir di parkiran dan ada banyak gunungan. Selebihnya, tempat glamping ini menyajikan view pegunungan yang sangat cantik serta udara dingin yang segar banget. Nah, sahabat Rosati, itu tadi semua adalah tempat glamping di Bogor yang lagi hits banget. Lengkap banget kan fasilitasnya? Setiap tempat juga menawarkan keunikan tersendiri ya. Yuk glamping seru bersama keluarga dan menambah kebersamaan kalian. Tapi jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sahabat Rosati dengan like, subscribe, dan komen kalian, dan tentunya share video ini agar Sahabat Rosati lainnya bisa menikmati konten ini. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا